Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan bahas laptop under 5 juta, 5 juta kurang sedikit ya. Ini cocok banget laptopnya untuk kalian para pelajar, mahasiswa, atau pekerja kantoran yang mungkin kegiatannya itu nggak perlu software berat-berat ya. Bukan untuk render 3D atau render video yang gede banget gitu. Ya ini untuk browsing aja, ngetik-ngetik virtual meeting ini bisa banget. Oke, jadi ini dia laptop HP 14S DK1524AU. Kita akan bahas, so langsung aja masuk ke videonya. Oke, kalau kemarin kita udah bahas laptop 10 jutaan yang cukup powerful dan slim, ini kita bahas yang setengah harganya 5 jutaan yang cukup budget ya untuk dibeli gitu ya. Selama gue pakai laptop ini, kegiatan gue tuh untuk ngetik-ngetik di Microsoft Word, terus bikin presentasi di PowerPoint. Abis itu juga gue kemarin presentasi bikin itu di Canva dan browsing-browsing untuk nonton YouTube lah dan apa lagi ya? Oh ya, dengerin musik dan virtual meeting tentunya. Jujur laptop ini gak gue pakai untuk edit video, cuma nanti akan gue kasih tes ngedit video pakai Premiere Pro di akhir video. Oke, laptop 5 jutaan ini udah dapat Windows 11 dan Office 2019 Home and Student. Jadi basically kalian bisa tinggal pakai aja kalau kebutuhannya itu udah bikin laporan sama presentasi. Laptop HP 14S ini dia pakai prosesor AMD Athlon Silver 3050U dengan base clock di 2,3 GHz dengan 4 MB L3 case, 2 core 2 thread. Dan ini juga pakai GPU yang integrated yaitu Radeon Graphics. Kalau kalian belum tahu, Athlon series itu di bawahnya Ryzen, jadi ya ini performanya nggak akan sengebut si Ryzen. Karena Ryzen 3 2200U aja let's say itu di 3,2 GHz kalau nggak salah untuk dia punya base clock gitu. Jadi ya cukup jauh dari si Athlon. Cuma ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang nggak berat-berat ini mah udah cukup banget sih. Selama gue pakai laptop ini jujur happy-happy aja sama dia punya performa karena gue pakai sesuai dengan kemampuan si laptop ini juga dan sesuai dengan kebutuhan gue sih. Yang gue suka dari laptop ini dia udah pakai NVMe M.2 SSD, jadi ini untuk booting ke Windows ini udah cepet dan buka aplikasi juga udah cepet ya. Kapasitas juga udah lumayan banget di 512 GB. Kalau emang bukan pekerjaan yang edit video gitu, gue yakin laptop 512 GB itu udah cukup banget ya. Kalau emang kalian rasa kurang ya bisa tinggal tambahin aja SSD SATA di 2,5 inch karena ini ada slotnya dan emang akan lebih murah dibanding kalian ganti si NVMe-nya ini. Atau pakai external hard disk kayak gue ini untuk simpan file-file, jadi ya pakai ini udah enak banget sih. Untuk speed read dia punya itu di 1780 MB per second, sementara untuk write-nya itu ada di 1500 MB per second. RAM laptop ini tuh 4 GB 2400 MHz, ini DDR4, baru dipakai satu channel, dan di sini tuh ada dua channel, jadi kita bisa upgrade tambahin aja satu lagi 4 GB di channel satunya. Dan menurut gua 8 GB untuk RAM di laptop ini tuh udah cukup sih. 4 GB sebetulnya juga udah oke lah. Desain laptop ini simple aja menurut gua, nggak ada yang spesial. Dibilang tipis juga ini nggak terlalu tipis. Untuk layar 14 inch di sini masih ada bezel yang cukup tebal di atas sama di bawah. Ada webcamnya di atas, dia punya gambar yang B aja sih kualitasnya di 720p 0,9 megapiksel. Terus di atas webcam ini ada frame yang berlebih gitu. Ini gunanya untuk kita gampang buka si laptopnya. Untuk kita buka dia punya laptop ini masih belum bisa satu tangan. Jadi kalian harus tahan body si laptop bagian bawahnya ini biar nggak keangkat. At least dia punya bezel di kanan kiri. Jadi ini ya lumayan oke lah untuk gua pribadi ya. Laptop ini nggak kelihatan jadi laptop entry level setelah dibuka menurut gua karena dari keyboardnya dia sih ya. Keyboardnya itu warnanya senada sama dia punya body silver juga dan menurut gue ini jadi elegan. Gue lebih suka keyboard laptop yang kayak gini dibanding keyboard laptop yang warna hitam gitu ya. Kecuali emang badinya warna hitam ya. Kalau jadi silver aneh ya. Ya pokoknya body laptop sama dia punya keyboard tuh menurut gue harus senada biar lebih clean gitu jadinya. Dan di laptop ini juga keyboardnya udah ada backlit dan surprisingly backlit itu nyalanya ngedim gitu ya. Ini ingetin gue sama lampu Philips. Jadi ini kayak lebih apa ya? Lebih nice sih menurut gue.
dengan nyalanya kayak gini gitu. Keyboard laptop ini pakai layout 75%, nyaman untuk ngetik dan dia punya jarak juga ini nggak jauh-jauh gitu, jadi ya standar aja. Di laptop ini gue bisa kerja tanpa pakai mouse karena touchpadnya udah enak, surface-nya nggak keset, dan dia punya gesture juga ini bisa bekerja dengan baik gitu ya. Yang gue kurang suka ini masih dedicated untuk klik kanan dan klik kirinya. Jadi ini bikin kesan tuh kurang luas untuk dia punya touchpad gitu ya. Di sini nggak ada fingerprint dan menurut gue ya nggak masalah karena sebetulnya gue kan kebanyakan di PC ya, di PC kan juga nggak ada fingerprint gitu, jadi menurut gue ya nggak masalah sih untuk hal itu. Terus hal yang gue suka dari laptop ini dia punya speaker posisinya di atas walaupun nggak ada brand speaker tertera di sini kayak Bang & Olufsen terus kayak Harman Kardon. Ya ini nggak ada di laptop ini, cuma dia punya suara tuh kebantu karena dia punya posisi speaker tuh di atas gitu, jadi ini nice sih menurut gue. Satu hal yang gue sayangin di laptop ini tuh ada di layarnya aja, lebih ke warna layar sih, karena ini masih 45% NTSC. Kalau untuk resolusi HD gue sebetulnya nggak terlalu masalah ya, karena ini bisa ngebantu dia punya si graphics card juga. Si graphic cardnya itu kalau misalnya di HD ya nggak akan bekerja keras dibanding dia pakai Full HD di 1080p gitu. Jadi kalau untuk nonton film di laptop ini sebetulnya tuh nggak terlalu enak karena dia punya warna sih ya. Kecuali ya emang si laptop ini tuh untuk ngetik-ngetik Word sama Excel tuh udah oke banget karena kan ya putih aja gitu, nggak ada warna-warnanya ya. Mungkin solusinya kalau kalian tetap pengen entertainment ya pakai monitor aja gitu. Kalian colokin ke HDMI dia punya port terus ke monitor. Jadi itu udah bisa memperbaiki seenggaknya warna di laptop ini gitu ya. Selain HDMI, port di laptop ini tuh ada RJ45 untuk LAN, 2 USB-A 3.0, jack audio 3,5 mm, dan ada USB Type-C. Untuk dia punya port charger ini masih DC-in yang bulat gitu, jadi ini nggak bisa charger lewat Type-C yang dia punya. Kita akan bahas performa sebelum ke baterainya nanti. Untuk bahas performa gue nggak akan terlalu teknis, nggak akan bahas benchmark dan lain-lain. Ini langsung kita praktekin aja gitu ya, gimana misalnya dipakai untuk di Word, terus buka tab yang banyak dan segala macamnya. Gue simulasi aja misal lagi ngetik buka Microsoft Word sambil buka browser yang isinya itu LMS dan cari-cari referensi, dan ada 2 tab YouTube yang kebuka. Dan gue buka satu desktop baru lagi yang isinya itu gue buka banyak tab YouTube ya. Jadi ya ini pastinya harusnya akan agak nge-lag gitu ya. Dengan kondisi kayak gini masih bisa ngetik di Microsoft Word. Untuk kalian yang butuh edit-edit video dan pakai software Premiere Pro, di sini gue masih bisa ternyata. Gue coba untuk ngedit video tag manis yang kemarin itu terakhir ngebahas soal plat Daxa M61. Ini masih bisa di video sekitar 7 menit 1080p 25 fps, dan ini udah gue tambahin color grading juga di adjustment layernya, dan gue ekspor di 25 bitrate. Ini masih dapat di 18 menit walaupun ya itu cukup lama sih 18 menit ya untuk preset video tersebut, cuman ya masih bisa. Oke, terakhir untuk baterai kapasitas di 41 watt hour. Kemarin gue baru aja meeting sama temen di cafe gitu, dan gue coba pakai laptop ini, itu gue meeting dari jam 3 sampai jam 6 sorean kurang lebih, dengan kondisi gue konekin ke wifi jadi ada internet, terus gue coba kerja di Google Docs ya, jadi itu kan pasti cloud dan koneksi internet jalan terus, dan gue ada bikin presentasi di Canva juga nunjukin ke teman gue ini, dan itu masih bisa bertahan sisanya itu 20% dari 70% awalnya. Charger di laptop ini standar aja dengan dia punya daya 45 watt dan dia punya ukuran sile chargernya juga ini nggak terlalu besar sih, jadi lumayan enak untuk dibawa juga. Oke, jadi kesimpulan gue untuk laptop HP 14S DK1524AU ini udah cukup banget ya untuk kebutuhan yang tadi gue sebutin, yang tadi udah gue praktekin juga. Ya, untuk kalian mahasiswa, untuk kalian pelajar, kalau misalnya kalian lagi nyari laptop budget 5 juta, menurut gue ini adalah sesuatu yang pas ya untuk laptop ini. Prosesor AMD Athlon Silver itu udah cukup banget untuk nge-cover kalian punya kerjaan tadi. Ya, dia punya cache di 4 MB dan dia punya base clock di 2,3 GHz juga itu udah lumayan banget. Dan kalau misalnya kalian pengen di overclock juga bisa sampai 2 GHz kalau nggak salah. Kita udah coba tadi untuk agak nyiksa si laptop ini dengan banyak buka tab dan banyak kerjaan-kerjaan multitasking di laptopnya, dan tentunya masih bisa. Minusnya di laptop ini cuma di layar aja sih menurut gue. Apa boleh buat juga, cuman kita bisa solusiin pakai monitor. Cuma kalau kita pakai monitor 1080p akan kasihan sih dia punya kartu grafis gitu, pasti akan kerja ekstra dibanding dia pakai 720p. Untuk harga pastinya laptop ini tuh ada di 4.879.000.
Kalau gua cek di AMD official Tokopedia, dan ya ini di bawah 5 juta ya. Segitu aja video dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gua Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.